Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sapitri Batubara dengan NIM L1A120077. Di video ini saya ingin menyelesaikan UAS mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mata Indonesia tahun 2017 segmen 2. Pada tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di mana dalam 18 tahun terakhir, pemerintah mencatat seluas 2,9 hektar hutan dan lahan terbakar. Pada tanggal 3 November 2015 mengakibatkan kerugian finansial sebanyak 221.000, di mana diketahui pada periode tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan pembukaan oleh sebagian masyarakat serta buruknya pengelolaan ekosistem rawa gambut dan musim kemarau panjang akibat El Nino yang disebut sebagai penyebab kebakaran hutan sekitar 33% dari jumlah lahan yang terbakar. Lahan gambut yang terbakar menyimpan karbon dan jumlah yang amat banyak selama kurang lebih 3 bulan yang diperkirakan mengeluarkan 800 mega 1,63 metrik ton setara dengan karbon dioksida. Dengan kejadian yang sama, akhirnya kita mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 terkait pembentukan Badan Restorasi Gambut sebagai upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan gambut di masa mendatang. Restorasi gambut adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Kepala Badan Restorasi Gambut. Pada September 2016, Presiden telah menyelesaikan peta indikatif restorasi gambut dengan 2.492.527 hektar areal terdegradasi yang perlu direstorasi sebanyak 30% dari 2,4 juta lahan gambut yang ditargetkan dilakukan pada tahun 2016. 20% prioritas restorasi lahan gambut masing-masing akan mencapai target restorasi di tahun 2017, 2018, dan 2019, serta 10% di tahun 2020. Di tahun 2016, Badan Restorasi telah merestorasi seluas 260.000 dan sisanya seluas 340.000 hektar yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Sehingga jumlah target restorasi menjadi seluas 740.000 hektar dan dapat dicapai hingga tahun 2017. Ada 7 provinsi yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang masuk dalam daftar restorasi lahan gambut, yaitu Papua Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan dari hasil pemetaan sebanyak 87% dari area prioritas restorasi gambut yang terdapat di kawasan budidaya atau sekitar 13% yang berada di kawasan hutan dan di kawasan lainnya. Kawasan konservasi yang telah diokupasi oleh masyarakat atau perusahaan untuk pembangunan tanaman sawit memiliki strategi terbaik dalam melakukan pencegahan kebakaran, di mana gambut yang telah mengalami degradasi dan dikeringkan harus dikembalikan fungsi ekologis serta hidrologisnya. Upaya untuk restorasi gambut dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu pembasahan kembali yang dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, sedangkan vegetasi atau penanaman kembali lahan gambut dilaksanakan melalui intervensi aktif seperti pembuatan persemaian, pembibitan, dan penanaman. Sementara itu, kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian dilaksanakan dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan sumber mata pencaharian aktif dan berkelanjutan yang ramah dalam gambut. Iskandar Zulkarnain mengatakan areal ini harus membuat suatu zona air berdasarkan ketinggian lahan asal yang dinamakan dengan kontur. Setiap perbedaan kontur setengah meter akan berbeda dengan zona yang lain, sehingga untuk memisahkan zona tersebut maka dibuatlah suatu bendungan yang dinamakan sekat kanal. Salah satu bukti sukses percontohan restorasi lahan gambut adalah dengan penanaman kembali tumbuhan asli gambut yang berada di Provinsi Sumatera Selatan atau Desa Sepucuk sekitar 20 hektar dari lahan gambut yang bekas terbakar yang sudah kembali rimbun. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang Mata Indonesia tahun 2017 segmen 3.
Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi terluas dengan lahan sekitar 1.200.000 hektar akibat kebakaran hutan dan lahan. Di tahun 2015, sekitar 730.000 lahan gambut di Sumatera Selatan ikut terbakar. Untuk itu, Badan Restorasi Gambut telah menetapkan Provinsi Sumatera Selatan menjadi daerah prioritas restorasi gambut dengan 3 target restorasi gambut dalam kurun waktu 5 tahun atau 2016 sampai 2020 yang mencapai sekitar 840.000 hektar. Gubernur Sumsel mengatakan 1.000 hektar yang harus kita restorasi akan diperbaiki kembali secara bertahap dengan melakukan 3 cara, yaitu 1. Rewetting untuk membasahi kembali lahan gambut. Yang kedua, melakukan vegetasi atau penanaman kembali tumbuh-tumbuhan pepohonan yang memang cocok untuk gambut. Yang ketiga, yaitu melakukan revitalisasi atau mengajak masyarakat untuk membuka lahan pertanian atau perkebunan. Beragam jenis pohon lokal berkarakter di lahan gambut telah tumbuh seperti jelutung, ramin, dan 60 jenis tumbuhan lainnya. Kesuksesan Desa Sepucuk dalam tahap pemulihan lahan gambut diputuskan untuk direplika dan menjadi percontohan nasional dalam restorasi gambut. Tak hanya itu, keberhasilan kembali tumbuhnya pohon keramat gabus di lahan gambut yang terdegradasi menarik dunia internasional untuk mengunjungi lokasi kebun plasma nutfah yang dihadiri oleh 27 negara. Pencapaian pemerintah, TNI Polri, urusan konsesi, dan masyarakat dalam kawasan gambut atau merestorasi masih menampaki jalan panjang restorasi, di mana bukti bahwa Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi serta mensejahterakan masyarakat melalui lahan gambut yang produktif. Ketiga, saya akan menjelaskan materi tentang sekat kanal Badan Restorasi Gambut atau BRG. Ada 3 teknik pembasahan dalam pembahasan gambut yang diterapkan oleh BRG saat ini. Salah satunya adalah sekat kanal yang berfungsi untuk menyimpan atau menaikkan muka air sehingga lahan gambut tetap lembab. Jika lahan gambut tetap lembab, maka kebakaran dapat diminimalisir. Prinsip kerja dalam sekat kanal BRG yaitu adalah menahan dan menampung air selama mungkin di dalam wilayah Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG, di mana tipe dan jenis sekat kanal dapat dibedakan berdasarkan umur, konstruksi, lokasi, dan fungsi kawasan. Kawasan konservasi lebih cocok dengan sekat kanal tanpa pengatur muka air atau peluap, khususnya sekat kanal yang terbuat dari kayu gambut yang dipadatkan, agar material tersebut nantinya dapat menyatu dengan ekosistem gambut. Sekat kayu yang dibangun dapat berbentuk satu lapis dan multilapis tergantung dengan dimensi dan besarnya debit air. Untuk kawasan budidaya, material sekat umumnya berupa kayu batu, beton, plat cetak, dan pintu air. Sekat-sekat pada kawasan ini direkomendasikan memiliki pengatur muka air berupa peluap. Namun, evaluasi peluap tidak boleh lebih dari 40 cm sesuai dengan pengatur pemerintah nomor 57 tahun 2016. Sistem peluap juga didesain untuk mengatur jalur transportasi air dan kegiatan penggunaan kanal lainnya. Penentuan lokal penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahapan konstruksi sekat, di mana jumlah tekanan yang diperlukan dan lokasinya ditentukan oleh beberapa aspek seperti panjang tanah dan kontur permukaan tanah. Sekat kanal berfungsi efektif ketika dapat menjaga ketinggian muka air. Semakin tinggi muka air, maka semakin basah lahan gambut. Instrumen pemantauan muka air juga perlu dipasang sehingga pencatatan fluktuasi muka air di sepanjang kanal yang disekat dapat dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan beberapa metode, yaitu penambahan karung tanah, pergantian bahan kayu, dan penanaman tumbuhan lokal untuk memperkuat konstruksi. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi tentang sekat kanal kanvas beton Jambi sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2002 tentang Badan Restorasi Gambut, di mana salah satu tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove adalah mengkoordinasi pelaksanaan restorasi gambut di 7 restorasi sebesar 1,2 juta hektar. Upaya restorasi gambut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut atau IPG untuk membasahi kembali lahan gambut yang rusak. Implementasinya dengan pembangunan sekat kanal.
Kedeputian Konstruksi Koperasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut saat ini membagikan beberapa jenis sekat kanal melalui inovasi bahan dan teknik pembasahan sehingga didapat konstruksi yang lebih efisien dan tahan lama. Sekat kanal ini merupakan salah satu infrastruktur pembasahan lahan gambut yang bertujuan untuk mempertahankan lahan gambut dan meningkatkan tinggi muka air di lahan gambut, di mana aplikasi pembangunan sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove salah satunya dilakukan di Tahura, Orangkayo, Hitam, Provinsi Jambi. Sekat kanal ini dibangun menggunakan serat kain fleksibel atau biasa disebut dengan kanvas yang mengeras saat terkena air. Berbeda dengan sekat kanal pada umumnya yang dibangun menggunakan kayu dan konstruksi beton, sekat kanal ini hanya membutuhkan waktu pengerjaan 5-7 hari. Artinya lebih cepat hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan sekat kanal secara umum yang terbuat dari kayu ataupun beton. Dengan terbangunnya sekat kanvas beton ini sangat terbantu untuk mencegah kebakaran di lahan yang ada di Tahura Oka ini. Dengan inovasi sekat kanal kanvas beton oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, diharapkan dapat diaplikasikan secara luas dan mampu menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam membangun infrastruktur pembasahan lahan gambut yang efektif, efisien, dan tahan lama. Yang kelima, saya akan menjelaskan revegetasi Badan Restorasi Gambut. Kebakaran hutan menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan ekonomi, merusak kekayaan habitat hutan tropis Indonesia, serta menurunkan keanekaragaman hayati dan estetika di dalamnya. Pada tahun 2015, kerugian mencapai lebih dari 221 juta rupiah dan memusnahkan hingga 2,6 juta hektar. Area penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah serius melakukan inventarisasi dan peta pemulihan lahan gambut di berbagai wilayah sejak tahun 2014 yang terbagi di Asia menjadi 865 unit hidrologis buruk dengan total luas 24,6 juta hektar yang tercakup di 19 provinsi. Total pemulihan yang telah dilakukan di HTI dan perkebunan kelapa sawit mencapai 1.298.086 hektar. Hingga Desember 2017, upaya pemulihan lahan gambut telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Hutan. 3 praktisi bisnis dan masyarakat bersama-sama berkomitmen untuk memulihkan lahan gambut yang akan terus dilakukan oleh Indonesia. 111 perusahaan setuju untuk membangun sekitar 3.755 unit canal blocking konstruksi yang dibangun untuk tawaran pembasahan lahan dengan meningkatkan pengelolaan air di wilayah kerja rehabilitasi lahan gambut yang akan dilakukan di atas lahan seluas 28.101 hektar dan secara alami berturut-turut di 314.349 hektar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlibat dengan para pelaku usaha. Mereka telah diwajibkan untuk menjaga ketinggian air pada lahan gambut, tidak kurang dari 0,4 meter di atas permukaan agar tidak terbakar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak masyarakat sadar akan kelestarian ekosistem lahan gambut melalui gerakan swadaya masyarakat di sekitar lahan gambut. Terbukti dengan mengembangkan desanya untuk membuat lebih baik dengan program kemitraan dengan banyak pelaku. Upaya pemulihan ekosistem lahan gambut dapat mengembalikan fungsinya sebagai sumber keanekaragaman hayati, cadangan air, dan pencegahan efek rumah kaca. Upaya ini akan menyelamatkan nilai ekonomi dan ekosistem lahan gambut di Indonesia sebagai terbesar keempat di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.